malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti kajian dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Aziz Ahmad Tajudin. Kembali kami ingatkan untuk adab-adab dalam majelis ilmu, majelis taklim. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan sampai akhir kita bisa mendengarkan. Diingatkan kembali untuk adab-adabnya, kita ada di majelis ilmu, jadi mohon diperhatikan dalam adab-adab bermajelis ilmu. Kita nanti akan awali dengan ucapan basmalah bersama-sama, kemudian para peserta jamaah yang menampilkan video mohon untuk menutup auratnya, jadi tidak diperkenankan untuk membuka auratnya, dan selanjutnya di-mute karena pembahasan nanti agar kondusif. Dan yang terakhir nanti ada sesi diskusi, mangga di kolom chat itu bisa dimanfaatkan untuk sesi tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh para jamaah sekalian bisa ditanyakan kepada pemateri kita Ustaz Aziz Ahmad Tajudin. Sepertinya ada Pak Atep ya, Saifullah, alhamdulillah. Dan para jamaah yang lainnya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah di 10 malam terakhir ini. Untuk itu, kita awali pembahasan kajian malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi, kami persilakan kepada Ustaz Aziz untuk menyampaikan. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih Kang Fahmi Nurjaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para peserta kajian i'tikaf online yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita awali dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Bapak, Ibu, para peserta sekalian, kita saling mendoakan mudah-mudahan teman-teman yang mencoba ingin bergabung dalam kajian ini Allah mudahkan. Tidak ada hambatan. Banyak yang masuk ke WA admin katanya memang ketika partisipasinya itu memang belum maksimal, bukan disebabkan tidak masuk atau tidak mau ikut katanya. Namun ada kendala-kendala teknis ya, di jaringan, kemudian di sinyal dan lain sebagainya. Masya Allah, kita doakan paling tidak minimal niatnya sudah
mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang Allah mudahkan untuk join di grup meeting ini tanda kemuliaan dari Allah. Kita bisa berjumpa sekalipun tidak dalam langsung ya, namun melalui media ini. Tapi insya Allah ya, ada juga Pak Atep Saifullah yang sedang di perjalanan, kita doakan semoga selamat tetap menyimak ya kajian kita ini, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan lanjutkan ya kajian tentang pendidikan dan adab. Tentu ini semakin kesini semakin banyak yang bisa kita gali. Intinya kita sedang melihat, memotret bagaimana sih situasi, kondisi, proses pembelajaran yang langsung disentuh oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Generasi yang mendapatkan titel julukan oleh Allah sebagai generasi terbaik, ialah generasi sahabat Ridwanullah alaihim. Semoga Allah meridhoi mereka. Jadi Ikhwan Fiddin, selama 23 tahun lamanya itu adalah proses pembelajaran untuk membentuk syakhsiyah, akliyah, dan ruhiyah. Jadi kalau seandainya kita menggunakan kurikulum yang sama, yaitu Al-Quran, maka di mana bedanya gitu? Bukankah yang dibaca sama? Bukankah teksnya juga masih sama? Maka inilah penting kita mengevaluasi. Ya, jadi kajian malam ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita ingin melihat, memotret bagaimana Syekh Ahmad Farid dalam kitab At-Tarbiyatu ala Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang memperlihatkan kepada kita bagaimana generasi awal ini menjadi mulia, menjadi hebat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua sehat ya. Mudah-mudahan tetap semangat, maksimalkan bahwa malam ini kita malam yang ke-24. Biasanya kalau sudah malam-malam 20 ke sini atau Ashrul Awakhir ya, Kang Fahmi, ini rasanya cepat sekali ini ya. Sehingga Masya Allah, kita saja menghitungnya sudah tidak terasa lagi. Saum juga sudah nikmat, i'tikaf juga sudah nyaman, Qiyamul Lail juga sudah merasa bagaimana menjadi bagian kehidupan kita. Ya, jadi kalau seandainya Ramadan ini akan meninggalkan kita, sedih rasanya kita ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, ini kita membahas yang G ya malam ini, tentang bagaimana potret proses taklim, proses pendidikan Rasul yang langsung dipandu oleh wahyu, ya, selama para sahabat mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi intinya kalau seandainya kita belum sama, nah maka inilah yang mesti kita evaluasi. Sebab bacaan yang sama, Quran yang sama, nah tentu kenapa outputnya beda? Kan mestinya outputnya juga sama. Maka kalau ada yang janggal, kalau ada yang belum pas, yuk sama-sama kita perbaiki. Jadi intinya apa yang menyebabkan para sahabat ini disebut dengan generasi terbaik? Intinya hati kesiapan iman ketika menerima ilmu ayat-ayat Allah itu mereka betul-betul sudah dikondisikan. Hatinya sudah betul-betul lembut. Hatinya sudah siap ditanam. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang ya bagaimana salah satu kesuksesan sahabat itu bisa dibentuk oleh Allah dengan ayat-ayatnya, maka diantaranya itu sahabat tidak tergoda oleh kekayaan dan kemewahan dunia. Itu ya. Jadi kenapa pendidikan generasi awal ini istimewa? Sebab memang kondisi siswa, kondisi muridnya, begitupun juga kondisi gurunya, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka tidak tergoda oleh kekayaan dan kemewahan dunia. Nah ini dalilnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqau
fawqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi, kehidupan dunia tampak indah di mata siapa? Di mata orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Nah, maka bagi kita yang beriman, dunia itu tidak istimewa gitu. Maka inilah yang menjadikan salah satu kunci sukses ya. Itu ya, Ustaz pahami kunci sukses. Mengapa Quran itu begitu melekat gitu? Mengapa setiap ayat-ayat itu bisa menembus ke dalam relung jiwanya? Sehingga Quran itu mutajassad, menyatu dalam ucapannya, menyatu dalam sikapnya, menyatu dalam pola pikirnya, menyatu dalam sudut pandangnya. Nah, di antaranya adalah mereka tidak tergoda oleh kekayaan dan kemewahan dunia. Ikhwan Fillah, sudah siap? Yuk sama-sama kita belajar untuk tidak tergoda oleh kekayaan dan kemewahan dunia. Kita ulang sedikit ya ke belakang juga. Poin apa lagi ini yang sudah saya sampaikan? Nah, yang E-nya A, B, C, D, E. Yang keempat, mereka memutus hubungan. Nah, ini salah satu kesuksesan utama bagaimana pendidikan yang langsung dipimpin oleh Nabi kepada sahabat. Jadi sahabat ini memutuskan hubungan dengan jahiliyah. Langsung diputus hubungannya, idenya, pemikirannya, kebiasaannya, atau apapun ya. Dan bahkan memberikan loyalitas, kesetiaan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga kepada siapa? Orang-orang mukminin. Nah, ini kuncinya. Nah, kita pun juga tinggal mau mengikuti jejak langkah yang sama. Putuskan hubungan dengan ide pemikiran yang tidak islami. Ya, ide pemikiran yang itu adalah datang bukan dari Islam. Kemudian tetapkan loyalitas kita, kesetiaan kita penuh hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Yang C, yang B, dan yang A-nya, insya Allah nanti ya materinya kalau sudah selesai akan dibagikan insya Allah. Baik, Ikhwan Fillah rahimakumullah, ya. Ini kita baru sampai F, masuk ke G. Ya, yang ke G ini adalah kunci sukses. Bagaimana proses pendidikan, sentuhan Nabi, Quran kok bisa melekat kepada sahabat, kuncinya apa? Dan mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti minimal kalau tidak sama ya mendekati lah gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ikhwan fiddin, rahimakumullah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sekali lagi kita doakan yang belum masuk atau yang sedang berusaha masuk, Allah mudahkan untuk bergabung dengan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah kunci sukses ya, pendidikan yang langsung disentuh, dipimpin oleh Nabi Muhammad kepada sahabat hingga melahirkan sosok-sosok teladan ya, seperti siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Zaid bin Harithah, ya, kemudian juga Talhah dan lain sebagainya. Semua itu adalah sahabat Nabi yang istimewa. Nah, kunci yang selanjutnya adalah mereka memiliki komitmen. Ya, Bapak Ibu dicatat, mereka memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, ini penting sekali ya, punya komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Gitu ya. Serta menegasikan perbedaan-perbedaan. Jadi sekali lagi mereka memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menegasikan perbedaan. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, Syekh Ahmad Al-Farid dalam kitab At-Tarbiyatu ala Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah diterjemahkan, ya, Bapak Ibu tinggal disimak saja. Saya akan bacakan ini, ya. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling kuat komitmennya. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling kuat komitmennya dalam mengupayakan keluhuran, kemenangan, dan kejayaan. Tidak ada yang menyangkal bahwa keluhuran, kemenangan, dan kejayaan itu antara lain diupayakan dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan dan menghindari perselisihan dan perpecahan. Nah ini, ya, Ikhwan Fiddin, ingat, kalau kita ingin seperti sahabat Nabi,
yang mudah disentuh oleh ayat-ayat Allah sehingga Quran hadis menjadi bagian kehidupan, maka tinggalkanlah ya al-ikhtilaf, tinggalkanlah firqah yang akan memecah belah begitu ya. Nah, maka di sini dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, kepada tali agama Allah ya. Ini baknya ilsaq majazi. Jadi bukan maksud dipegang itu dikekeuweuk gitu ya, dipegang oleh tangan, tapi diamalkan gitu. Wa'tasimu bihablillahi, dan berpegang teguhlah kalian bihablillah, kepada tali agama Allah, ay al-Islam. Jami'a, seluruhnya tanpa kecuali ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan i'tisam, kita ingin mendapatkan jaminan persatuan, ya tidak ada yang mesti kita jadikan patokan kecuali hablullah, tali agama Allah yang panduannya ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jami'an, tanpa kecuali. Wala, dan janganlah, inilah lanahi, tafarraqu, kalian berpecah belah. Ya, berpecah belah, memisahkan, kemudian juga ya menggugat, tidak setuju dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kemudian walkuru, dan ingatlah nikmat Allah. Nikmat Allah, maksud nikmat Allah ini adalah Islam di sini. Ingatlah nikmat Allah, Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum, yang Allah berikan kepada kalian. Kum di sini adalah kelompok ya. Nah, sebabun nuzulnya ditujukan kepada kelompok Aus dan Khazraj. Yang sebelumnya kedua kelompok ini penduduk Yathrib sempat bertikai selama 120 tahun dan tidak ada ujungnya. Tidak ada damainya begitu. Terus konflik, tak ada ujungnya. Nah, kedatangan Nabi membawa Islam, kemudian kedua kelompok ini disatukan. Maka idh kuntum a'da'a, dulu kaliannya wahai Aus dan Khazraj itu ya a'da, bermusuhan. Ya. Jadi 7 turunan, mungkin lebih ya kalau 120 tahun. A'da'a, bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allafa di sini fa'ilnya siapa? Allah. Fa'allafa, maka Allah lewat ya Quran yang dibawa Nabi Muhammad menyatukan ya. Kalau Sundanya menjadi layut gitu ya. Jadi disatukan baina qulubikum, antara hati-hati kalian. Jadi yang bisa menyatukan itu adalah iman gitu. Ya, bukan masalah bangsa, bukan masalah negara, bukan masalah kulit, bukan masalah bahasa, bukan masalah ya makanan, bukan masalah tempat, ya. Itu tidak ada. Di sini Allah jamin fa'allafa baina qulubikum. Yang disatukan itu hati oleh Islam. Maka ikatan emosi Islam itu ikatan yang paling istimewa. Tidak ada yang bisa memisahkan ikhwan fiddin. Ya, maka kaum muslim itu kalau sudah diikat oleh akidah la ilaha illallah, maka sudah semuanya bisa menyatu. Ya. Maka hati-hati dengan bahaya ide pemikiran yang bisa ya memporak-porandakan akidah kita. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kalian menjadi wahai Aus dan Khazraj bi ni'matihi, dengan Islam tadi itu ikhwana, menjadi bersaudara. Ya, ikhwan, menjadi satu saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin, padahal dulunya kalian sudah ada pada jurang, ya, jurang neraka di sini. Artinya apa? Menunjukkan konflik yang tak kunjung selesai, ya. Sudah dirundung masalah yang sangat, ya. Nah, apa namanya? Syafa hufratin, sudah ada di ujung, ya. Apa namanya? Kondisinya ada dalam kondisi yang saling membahayakan. Fa'anqadzakum minha, Allah selamatkan kalian dari apa konflik itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ali Imran ayat 103. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba lihat. Kita sedikit ya menggali bagaimana para alim ulama, para mufassir menjelaskan ayat di atas. Wa qaluhu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Qila bihablillah. Ada yang berpendapat maksud di bihablillah itu apa? Ai bi'ahdillah. Maksudnya dengan janji komitmen kita kepada Allah gitu.
Jadi kan seorang mukmin itu ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah komitmen kepada Allah. Bihablillah ay biahdillah. Jadi kita sudah komit kepada Allah dan kita berjanji loyal kepada Allah. Kama qala fil ayah ba'daha. Sebagaimana dalam ayat selanjutnya apa? Dzuribas alaihimuz zillatu aina ma Allah wa hablum minan nas, ya. Kalian akan ditimpakan kehinaan, ya, malang, nestapa, ya, kondisi-kondisi yang serba lemah gitu ya. Paling tidak lihat kondisi kaum muslimin yang tidak punya kekuatan hari ini, Masya Allah ya. Di Palestina, di Syam, ya, termasuk di Indonesia gitu ya. Aina masukifu, dimanapun kalian berada, kecuali apa? Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali kalian berpegang teguh kepada agama Allah dan berpegang teguh kepada tali ya minan nas, di antara manusia. Ya, ay biahdi, ya, biahdin wa zimmatin. Kalau sudah begitu maka ada pada jaminan, ya, ada pada janji Allah Subhanahu wa taala. Itu satu pendapat. Wakilah pendapat lain apa yang dimaksud dengan bihablillah? Bihabli minallah yakni al-Qur'anu. Nah, itu jelas ya Bapak Ibu sekalian. Itu teksnya jelas, saya kutip. Jadi yang dimaksud dengan memegang teguh ya, tali agama Allah itu atau yakni Al-Qur'an. Ya, Quran yang ada di depan mata kita, yang mushafnya insya Allah kita semua punya, yang jumlah juznya 30, ada 114 gitu ya surahnya yang kita baca, mudah-mudahan bisa khatam ya nanti sampai dengan di penghujung akhir Ramadan, atau ada yang sudah khatam mungkin ya. Kama fi haditsil Harits al-A'war an Ali marfu'an fi sifatil Quran huwa hablullah al-matin. Jadi Al-Quran itu adalah sifatnya tali Allah yang sangat kuat. Wasiratuhu al-mustaqimu, dan jalan yang lurus. Nah, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, jadi ini. Jadi jangan ragu lagi gitu ya. Kemudian dikatakan dalam penjelasan yang lain ya, ini sama saja. Saya ingin sampaikan, di sini ada hadis an Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabullah huwa hablullahi al-mamdud yang membentang minas sama'i ilal ard, ya, dari langit dan bumi. Jadi kitab Allah itu dialah tali Allah yang membentang, ya, panjangnya dari langit sampai ke bumi, Masya Allah. Kemudian pendapat lain warawa Ibnu Mardawiyah an min tariq Ibrahim Ibnu Muslim al-Hajari an Abil Ahwas an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadzal Qur'ana huwa hablullah al-matin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah tali agama Allah yang sangat kuat. Wa huwa an-nur al-mubin. Dia adalah cahaya Allah yang sangat jelas. Gitu ya. Jadi kalau dengan Quran itu semua masalah bisa disingkap, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaikan cahaya. Coba saja. Ya, kalau kita nih malam gelap, besok misalnya datang matahari itu jelas semuanya. Yang semalam itu gelap nggak kelihatan, apakah ini satu atau dua, ini jalan kemana, datang cahaya matahari, besok jelas semuanya di hadapan kita. Nah, begitulah Allah gambarkan kedatangan Nabi Muhammad membawa ayat-ayat Quran itu menyingkap semua masalah-masalah sosial, ekonomi, politik ya, yang pada waktu itu menjadi masalah di tengah-tengah kondisi bangsa Arab jahiliyah. Maka datangnya Islam meninggalkan kezaliman, meninggalkan ketidakadilan, meninggalkan diskriminasi wanita yang menjadi objek ya pelampiasan hawa nafsu laki-laki yang tidak bertanggung jawab, kemudian dimuliakan dengan Islam. Jual beli yang tidak Islami datang Islam dimuliakan semua ya. Di sana dikatakan wa syifa'u an-nafi'u. Quran itu bagaikan obat yang sangat bermanfaat. Ismatun, penjaga ya, yang mengayomi liman tamassaka bihi, bagi siapa saja yang memegang teguh kepada Al-Quran. Wa najatun liman ittaba'ahu, dan tentu adalah jaminan keselamatan bagi siapa saja yang mau mengikutinya. Masya Allah ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, apalagi di bulan yang mulia ini adalah bulan ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa? Wa qauluhu wala tafarraqu. Apa maksudnya? Kalian jangan berpecah belah. Amarahum bil jamaah. Ini adalah intinya Allah perintahkan kepada kita untuk bil jamaah, ya, untuk berjamaah. Lihat kalau sholat jamaah saja keutamaannya lebih tinggi dibanding dengan sholat sendirian. Begitupun juga berislam ini ya. La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil ta'ah, wala ta'ata illa bil bai'ah. Ya, jadi puncak Islam itu ketaatan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, maka di sini amarahum bil jamaah wa nahum anit tafarruq, ya. Ya, tafarruqah di sini. Jadi bagaimana Islam sangat ya melarang sekali perpecahan itu. Bahkan di sini waqad waradat al ahaditsul muta'addidah bin nahyi anit tafarruq wal amru bil ijtima' wal i'tilaf. Banyak sekali hadis Nabi yang perintahkan kita untuk senantiasa apa? Menyatu, berkelompok dengan orang yang memang punya visi yang sama. Dan hadis-hadis yang lain banyak yang menentang bagaimana kaum muslimin tidak boleh berpecah belah. Ya. Nah, ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yardha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridhai kepada kalian thalathan dengan 3 hal. Wa yaskhatu lakum thalathan. Allah benci bagi kalian dalam 3 hal. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. 1, Allah sangat senang, Allah ridha ketika kalian menyembah kepadanya dan sama sekali tidak menyekutukan Dia dengan yang lain. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Kalian memegang teguh ya sekuat-kuatnya, apalagi pada posisi kita ada di penghujung zaman, banyak fitnahnya, ya, banyak yang aneh-aneh. Tinggal i'tisam saja. Wala tafarraqu, ya, dan jangan sekali-kali berpecah belah. Kemudian wa antu nasihu man walahu Allahu amarakum. Kalian harus senantiasa menasehati, mengingatkan kepada siapa saja yang ngurus kalian. Pemimpin kalian diingatkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Bentuk cinta sayangnya kita sebagai rakyat itu nasihati pemimpin. Dengan apa? Tentu dengan Al-Qur'an, gitu. Ya, kalau ada yang benci dengan yang menasihati ya itu resikonya begitu. Tapi yang jelas bentuk cinta sayangnya kita sebagai rakyat, maka kasih hadiah yang paling istimewa yaitu Al-Qur'an. Kemudian wa yaskhatu lakum salasan, 3 hal yang dibenci. Ya, 1 qila wa qala. Nah ini. Qila wa qala, katanya. Bapak Ibu hati-hati. Hari ini banyak berita-berita hoax, katanya begini, katanya begitu. Ya, itu hati-hati. Kita jangan sampai percaya dengan omongan yang katanya, apalagi hanya asumsi. Ya, belum menjadi ilmu apalagi sampai kepada yakin. Yang kedua, waqath soal, banyak nanya dalam hal agama, dalam hal wilayah yang gaib yang mestinya diimani tapi ditanyakan, itu nggak bagus. Ya. Wa idha'atal mal, ya, kemudian menyia-nyiakan harta kekayaan. Artinya apa? Di samping banyak yang butuh tapi kita malah ya menggunakannya tidak disia-siakan begitu ya, bahkan dihambur-hamburkan, dibuang-buang dengan tidak ada manfaatnya. Idha'ah namanya, menghilangkan ya, membuang, menghambur-hamburkan. Kemudian selanjutnya adalah wa'ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya, wa la tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih faham. Fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Maka dengan itu nanti bisa membuat kamu merasa gentar dan kekuatan menjadi hilang. Fatabshalu, akan gagal gitu ya. Jadi ini kan ayat ketika dihadapkan kepada sahabat, jangan sampai kita ya berpecah belah nanti dengan konfliknya kita membuat musuh menjadi kuat. Wibawa kita jadi hilang. Wa tadhhaba rihukum. Tadhhab rihukum itu adalah wibawa, kemuliaan, haibah gitu ya. Izzah kaum muslimin jadi tidak ada di hadapan musuh ketika apa? Kita banyak konflik dengan saudara kita. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ya, sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Baik, ini sudah ya. Jadi Bang Fidin, kita lewat saja ini. Ini tentang ayat tadi, ya, tafsirannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ya. Ibnul Qawa, ini salah seorang sahabat Nabi, pernah bertanya kepada siapa?
Ali bin Abi Thalib tentang sunnah, bid'ah, jamaah, dan berpecah belah. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, "Hai Ibnul Kawa, aku telah menghafal pertanyaan itu." Maksudnya ya banyak ditanyakan gitu, diulang-ulang. Maka fahamilah jawabannya, demi Allah, yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan bid'ah ialah segala sesuatu yang meninggalkan sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan jamaah, demi Allah, ialah bergabung dengan para pendukung kebenaran. Dan yang dimaksud dengan berpecah belah ialah bergabung dengan para pendukung kebatilan. Walaupun jumlah mereka sangat banyak. Masya Allah. Ini jelas sekali ya. Yuk sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita dukung setiap al-haq dan kita tinggalkan setiap kebatilan. Maka itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok yang bersama-sama ya menghidupkan sunnah dan juga wal jamaah bersama-sama. Lawannya adalah ahlul bid'ah wad dolalah. Itu lawannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan. Ini sudah jam 9:01 ya. Insyaallah kita nanti akan buka forum tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang mau ya sambil nunggu masuk saja lewat ya chatnya dimanfaatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah mereka lekas bertaubat. Nah, ini sifat sahabat yang disebut dengan generasi ya terbaik, khairul qurun kata Nabi. Generasi yang terbaik, mereka itu lekas bertaubat dan kembali ke jalan yang benar bila mana mereka berbuat maksiat. Ya. Jadi lekas berbuat taubat dan kembali ke jalan yang benar jika atau bila mana mereka itu berbuat maksiat. Bapak Ibu sudah perhatikan, ini Abul Hasan An-Nadawi mengatakan iman ini berfungsi. Masya Allah ya, ini indah sekali kalimatnya. Iman ini berfungsi sebagai sekolah moral dan pendidikan kejiwaan yang mendiktekan kepada pemiliknya keutamaan akhlak. Masya Allah. Seperti kemauan yang kuat, ya kemauan yang kuat itu sungguh-sungguh ya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau misalnya siswa-siswa, anak didik kita sudah tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, belajar juga kedul gitu ya, malas-malasan, nulis enggak mau. Nah, ini ada yang loyo dengan imannya itu. Sebab kemauan yang kuat itu adalah buah iman. Yang tadi iman itu berfungsi sebagai sekolah moral. Sekali lagi saya ulang, iman itu berfungsi sebagai sekolah moral dan pendidikan kejiwaan. Ya, maka munculnya kemauan yang kuat, jiwa yang tangguh, suka mengevaluasi diri dan bersikap adil terhadap diri sendiri, ya, itu adalah buahnya iman. Maka iman ini menjelma menjadi pendorong terkuat yang dikenal oleh sejarah, akhlak dan ilmu jiwa yang mampu menghindarkan pemiliknya dari penyimpangan-penyimpangan. Ya, maka kalau ada yang kelakuannya menyimpang, ya, aneh gitu, padahal dia ngaku muslim, ya berarti mudah. Tinggal kita lihat saja, berarti imannya ada masalah. Sebab akhlak ini adalah thamratul iman. Akhlak ini adalah buahnya iman. Maka kalau ada penyimpangan akhlak dan kesalahan-kesalahan manusiawi, begitu ya, itu ada masalah imannya. Sehingga ketika seseorang dikendalikan oleh hawa nafsu binatangnya, ketika tidak ada mata yang melihatnya, ya sekali lagi, sehingga dengan tadi iman yang menjadi sekolah itu, ketika seseorang dikendalikan oleh hawa nafsu binatangnya, gitu. Jadi Allah katakan kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dikendalikan oleh hawa nafsu binatangnya ketika tidak ada mata yang melihatnya dan tidak ada undang-undang dalam tanda kurung hukum yang bisa menyentuhnya, iman ini tampil sebagai nafsu lawwamah. Masya Allah. Nanti iman ini yang akan menjadi pemberi teguran. Ketika hukum tidak ada, mata nggak ada yang melihat, tapi nanti dia punya nafsu lawwamah yang keras nanti ya. Kemudian pemberi peringatan yang pedas kepada hati nurani dan fantasi yang mengerikan yang membuat pemiliknya tidak tenang sampai ia mengakui kesalahannya di depan hukum. Masya Allah. Ya. Jadi nanti yang akan mengakui itu apa? Ya tadi. Ya, madrasah imannya tadi yang akan menjadi saksi. Terus dia dihantui oleh tidak enak, tidak nyaman, salah tingkah. Itu kalau imannya bagus begitu. Beda lagi kalau imannya sudah
imannya sudah blong gitu ya. Kalau bahasa rem itu blong. Maka orang yang mengulang-ulang dosa jahat itu ya kalau sudah blong imannya ya biasa saja. Tidak punya merasa dosa. Watados ya, wajah tak bawa dosa gitu. Bahkan mengajukan dirinya untuk menerima hukuman. Nah, Masya Allah ya. Terngiang-ngiang, takut ya, kebayang-bayang ya. Nah, itu imannya masih bagus. Maka ujungnya dia akan mengajukan dirinya untuk menerima hukuman yang berat dan siap menerimanya dengan senang hati untuk menghindarkan diri dari murkanya Allah Subhanahu wa taala dan azab di akhirat kelak nanti. Masya Allah ya, ini dikutip dari kitab Mada Khasira al-A'lam bi Khiltatihi al-Muslimin. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, coba kita tengok bagaimana aplikasinya. Aplikasi tentang bagaimana ya ketenangan jiwa iman tadi dalam pendidikan para sahabat. Coba kita lihat ini kisahnya. Seperti yang terjadi pada kasus Ma'iz al-Aslami radhiyallahu anhu ya. Bapak Ibu, Ma'iz ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang mengaku di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya telah berbuat zina. Masya Allah ya. Jadi dia mengaku. Nah ini yang mahal itu kalimat yang mengaku nih ini. Ya, sebab percuma kalau sekolah tinggi-tinggi nggak ngaku salah gitu ya. Jadi pendidikan itu mesti bisa membuat anak didiknya itu mengaku jujur gitu. Ini penting nih. Ya, ini didikan Nabi ini. Ketika Ma'iz al-Aslami radhiyallahu anhu itu mengaku di hadapan Nabi Muhammad bahwa dirinya telah berbuat zina. Ini mahal ini. Mahalnya apa? Pengakuannya ini. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar hukuman had dilaksanakan terhadapnya. Ya, dirajam begitu. Setelah itu, seorang wanita Ghamidiyah juga datang kepada beliau untuk mengakui kesalahan yang sama. Nah ini ya. Nah ini kan pendek ya, tapi dalam hadis saya ingin sedikit ceritakan. Ternyata setelah diumumkan oleh Nabi, ini Ma'iz ini bolak-balik datangnya, nggak sekali. Ya, ketika datang pertama kali ditanya oleh Nabi, bohong mungkin kamu lagi mimpi ngigau. Enggak Rasul, betul. Ya, gimana coba jelasin? Pulang dulu aja. Datang lagi besoknya, Masya Allah sampai gitu. Nah, baru sudah ketiga kali bisa meyakinkan kepada Nabi, betul. Ya. Nah, kemudian ketika akan dieksekusi oleh Al-Gojo, nah saat itu ramai masyarakat sudah menghakimi Ma'iz ini, ya, menghakimi Ma'iz ini sampai meninggal dilempari oleh batu, Masya Allah. Nah, ternyata tidak lama kemudian Malak Jibril mengatakan kepada Nabi, Ma'iz sedang berenang-renang dalam telaga sungai di surga, Masya Allah. Ya. Kemudian, Ikhwan Fillah rahimakumullah, Abu Lubabah bin Abdul Munzir pernah mengikat dirinya sendiri di salah satu tiang Masjid Nabawi ketika dia merasa bahwa dirinya telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, hingga turun wahyu yang membebaskan dari hukuman tadi. Kisah selanjutnya, begitu juga dengan 3 orang yang mangkir ya, dari perang Tabuk tanpa alasan yang diterima. Mereka mengakui bersalah di hadapan Rasul tanpa memberikan alasan-alasan yang palsu, ya. Jadi artinya apa? Menyampaikan apa adanya. Yang dibuat-buat seperti dilakukan oleh orang munafik. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk memboikot mereka, ya, diboikot selama ya 50 hari. Tidak diajak bicara, tidak ditegur sapa, tidak ditoel gitu kalau bahasa kitanya. Tidak diajak senyum gitu ya. Diboikot. Kemudian turun wahyu yang membebaskan mereka dari hukuman itu. Kemudian kisah selanjutnya, sahabat-sahabat adalah orang-orang yang paling cepat bertaubat. Kembali ke jalan yang benar dan mengakui kesalahan. Dan mereka juga selalu menjadi orang yang paling antusias dalam melakukan kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi mereka semua dan berhimpun kita dengan mereka di tempat yang tinggi. Nah ini, Ikhwan Fiddin, ini penting sekali. Ya. Jadi tolong diajarkan kepada anak didik kita itu tentang konsep ya kesadaran untuk mengakui perbuatan salah gitu. Coba dididik. Ya, di rumah misalnya nih ada gelas yang tumpah. Ditanya satu-satu, ini siapa yang menumpahkan? Yo, silakan ngacung, yang jujur nanti kasih hadiah, ya. Yang jujur hebat, ya. Anak kecil kan begitu. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita membangun kesadaran. Sebab kenapa? Sebab banyak hari ini pemimpin-pemimpin yang tidak jujur begitu. Ya, sudah maling, nggak ngaku lagi.
Ya, jangankan mengaku, jangankan ingin ditangkap kayak siapa? Kayak Maiz tadi. Ya, sudah dicari sama polisi juga nggak ngaku-ngaku begitu ya, malah bersembunyi. Ya, bagaimana coba? Itu pendidikan kayak apa? Kayak begitu bisa mencetak orang yang begitu ya. Masya Allah. Jadi Ikhwan Fillah rahimakumullah, dulu itu ya tidak asal capek gitu. Penegak hukum itu tidak akan capek. Kenapa? Sebab yang namanya penjahat itu dia datang dan minta dihukumi. Ya, ini dalam filsafat hukum disebut dengan bagaimana membangun tingkat kesadaran hukum. Dan ini adalah konsep yang paling puncak begitu. Sebab inti hukum itu adalah membangun kesadaran. Ya, kalau tidak sadar ya capek nanti antara penegak hukum dan juga ya pelanggaran hukum. Baik, Ikhwan Fillah rahimakumullah, selanjutnya ya. Nah, ini nanti masih ada waktu. Yang mereka, para sahabat, memiliki solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Ini sentuhan iman, ya, didikan Nabi lewat Quran hadis, ya, selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, ya, 10 tahun di Madinah, melahirkan generasi yang terbaik sahabat yang memiliki solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Masya Allah ya. Dalilnya kita sudah tahu semuanya. Wabillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Nah, ini Hafidin tafsirannya yaqulu ta'ala ya. Dzakarahu li ahli iman. Innamal mu'minun. Nah, innama ini dalam bahasa Arab disebut dengan adatul hasr. Jadi ya, menghususkan. Jadi hanya orang yang iman saja ikhwatun. Yang dia itu apa? Saling bersaudara. Fiddin. Nah, tentu itu. Diikatnya oleh ikatan ad-din. Oleh ikatan agama, ikatan akidah. Maka fa'aslihu baina akhwaikum. Ya, perbaikilah ya kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan di antara kalian. Idza iktatala. Ya. Jika saling bermusuhan, iktatala itu dua orang muslim yang mana musuhnya ini sampai akan melahirkan konflik yang membahayakan, sampai akan menghilangkan jiwa, tindak pidana itu konfliknya. Bi antahmiluhuma ala hukmillah. Hendaklah keduanya untuk ya berhukum dengan hukum Allah wa hukmu rasulihi, dan hukum rasulnya. Nah, itu ya. Nah, itu. Kemudian kita lanjut supaya cepat. Anas bin Malik menceritakan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Anas bin Malik menceritakan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan dia, yaitu siapa? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Rabi al-Ansari. Lalu Sa'ad bin Abi Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk membagi dua istri dan hartanya. Masya Allah. Ya, beliau punya istri dua, ya, disuruh milih gitu, mau yang mana silahkan. Tetapi bagaimana respon Abdurrahman bin Auf? Berkata, semoga Allah memberkahimu, keluargamu, dan hartamu. Ya. Baik. Ini dikutip dalam hadis sahih ya, hadis Bukhari. Kemudian Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ketika mereka tiba di Madinah, Rasul mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin, ya, yang tadi sama Rabi al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, aku adalah orang Ansor yang paling kaya. Kata siapa? Kata Sa'ad bin Rabi. Aku akan membagi hartaku menjadi dua. Dan aku mempunyai dua orang istri. Lihatlah, manakah di antara keduanya yang lebih menarik hatimu? Sebutkan namanya. Aku akan menceraikannya. Lalu jika masa iddahnya sudah habis, nikahilah dia. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjawab, semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu di mana kelak. Ya. Kemudian nanya, di mana letak pasar kalian? Ini Abdurrahman bin Auf ya, orang kaya di Mekahnya dulu, ya, pebisnis yang ulung. Maka ketika tiba di Madinah yang ditanyakan bukan yang lain apa? Di mana letak pasar kalian? Lalu mereka menunjukkan ke pasar Bani Koinuko. Ketika kembali, dia sudah membawa labak berupa keju dan samin. Ya. Ini minyak, samin itu, dalam jumlah yang banyak. Dan pada suatu hari, Abdurrahman bin Auf muncul dengan bekas-bekas warna kuning di tubuhnya. Kemudian ada yang menanyakan, apa ini? Tanya Nabi.
Abdurrahman menjawab, aku baru saja menikah. Masya Allah. Berapa mahar yang kau berikan kepadanya? Kata Nabi. Ya, Abdurrahman menjawab, sebiji emas. Sebiji emasnya tidak tahu berapa ini ya. Tapi yang jelas emas itu bukan tembaga. Emas itu bukan besi. Yang namanya emas pasti bernilai. Gitu ya. Ya, baik. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ya silakan nanti kita akan tanya jawab dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah 19, jadi ada 45 menit lagi. Jadi begitulah paling tidak ya, bagaimana generasi sosok sahabat ketika langsung disentuh, dididik oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka layak mendapatkan titel sebagai generasi terbaik. Dan mudah-mudahan kita pun juga bisa meneladaninya begitu ya. Sehingga kita semua juga ketika membaca ayat yang sama, hadis yang sama, ya tentu kita juga bisa mengambil pelajaran dan mengaplikasikannya dalam semua aspek kehidupan, minimal ya menyerupai para sahabat dan juga tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Kang Fahmi Nur Jamal. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Syukuran atas pemaparan materi pada kesempatan malam hari ini. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah ada 3 poin besar yang disampaikan oleh Ustaz Aziz pada malam hari ini. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menegasikan perbedaan. Ini penting karena pendidikan yang diajarkan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita di rumah, keluarga kita, ini harus kemudian memberikan rasa persatuan antar sesama, dan justru harus kemudian menghindari perbedaan-perbedaan yang justru akan memecah belah dan seterusnya. Kemudian poin yang selanjutnya berkaitan dengan bagaimana kemudian kita lekas bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar jika kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, poin yang besarnya berkaitan dengan kita harus memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Seperti tadi dicontohkan Abdurrahman bin Auf yang kemudian setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu coba disaudarakan oleh Rasulullah SAW dan seterusnya. Ini contoh-contoh yang luar biasa dari para sahabat agar kita punya solidaritas tinggi terhadap sesama kaum muslimin. Alhamdulillah, sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya, kita bahas saja bersama-sama. Yang pertama dari Ulfi. Assalamualaikum. Pak, mau bertanya, tadi disebutkan bahwa iman itu berfungsi sebagai sekolah moral. Lalu pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan fungsi iman yang mampu menumbuhkan kesadaran, kecintaan, dan ketaatan kepada Allah bagi anak-anak generasi sekarang yang mana tak sedikit yang sudah terkontaminasi oleh lingkungan yang kurang baik, bahkan banyak sekali penawaran-penawaran buruk yang mempengaruhi iman dan akhlak. Ini kondisi hari ini juga. Ya, baik ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Betul ya. Tadi sudah disampaikan ya melalui materi yang disampaikan. Jadi iman itu adalah sekolahnya moral. Nah, jadi kalau seandainya dia masih baik, maka ketika ada hal-hal yang janggal, yang tidak sesuai, dia akan berontak gitu. Ada resistensi, ada penolakan gitu. Ya, contoh misalnya, innas sidqa yahdi ilal bir, wa inal birra yahdi ilal jannah. Yang namanya jujur itu pasti akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu pasti akan membawa ke surga. Nah, itu tanamkan sejak kecil, ya. Tanamkan sejak kecil, sampaikan ke anak-anak kita bahwa yang namanya konsep ajaran Islam itu begini begitu. Contoh tentang masalah kejujuran. Jelaskan, ya. Yang disebut dengan jujur itu adalah buahnya iman. Orang jujur itu, ya, dia akan mendapatkan kompensasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala jannah. Kemudian juga jelaskan bagaimana kisah orang yang baik, orang yang jujur gitu, ya. Dan yang disebut dengan kejujuran itu tidak akan hina di hadapan Allah gitu.
tentang konsep misalnya muraqabah, bagaimana Allah senantiasa melihat kita kapanpun, dimanapun. Tentang sudut pandang, ya, yang disebut dengan baik itu bukan kata manusia, gitu. Tapi baiknya kata Allah. Jangan sekali-kali kita ingin dipuji, tetapi ya menghalalkan segala cara. Itu kayak begitu. Itu tanamkan lewat dialog sambil makan, ya, di ruang tamu, kemudian dalam mobil kalau kita sedang safar begitu ya. Kemudian juga sebelum tidur ya, bacakan kisah-kisah para sahabat. Nanti maklumatnya itu banyak akan dimasuki oleh informasi yang baik begitu. Nah, sehingga nanti imannya sehat, dia tumbuh gitu. Nah, nanti ketika ada sesuatu yang janggal, yang sudah dia terima dalam informasi yang sebelumnya, dia akan nolak gitu. Terus begitu ya. Paling tidak dia sudah punya fondasi yang kuat. Jadi ketika nanti ada serangan virus yang akan membahayakan, paling tidak dia sudah punya ya pertahanan diri yang kuat. Ya, contoh misalnya nanti ketika dia gaul dengan lingkungan yang beda, pola didik ayah ibu yang orang lain mungkin tidak sama dengan pola didik di rumahnya beda. Dia sudah mulai nanti memilah-memilih. Kok dia begitu ya? Nanti pulang ke rumah, Umi, Abi, saya punya teman kok dia begini-begini ya. Ya, itu bagus itu. Jadi dia antibodinya itu sudah mulai ada perlawanan. Kok tadi dia begini ya makannya? Tadi dia kok begitu ya minumnya? Kok di rumahnya dia boleh begini begitu ya? Nah, gitu. Itu apa yang dia lihat nanti dia akan dikonfirmasi gitu. Ya, sebab dia sudah punya maklumat di kepalanya. Apa yang dia pahami, apa yang dia tanamkan, apa yang ada dalam pikiran dan hatinya beda dengan apa yang dia lihat kepada siapa? Temannya gitu. Paling tidak nanti dia akan konfirmasi ke orang tuanya begitu, ya. Nah, itu kayak begitu, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah saya sudah dijawab pertanyaannya. Maka para jamaah sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan kolom chat untuk mengajukan pertanyaannya. Sampai sekarang belum ada pertanyaan lagi. Ya. Ada satu pertanyaan sudah masuk, saya bacakan. Iya, baik. Ya. Ya, Masya Allah, kajian ini seperti membekali kita untuk perjalanan mendidik pribadi dan keluarga untuk 11 bulan berikutnya. Semoga Allah memberkahi usia dan ilmu Ustaz. Amin. Mau bertanya Ustaz, pendidikan di negeri ini dikenal dengan istilah pendidikan berkarakter. Terdengar baik dan terlihat menjadi role model pendidikan yang ideal bagi anak-anak. Namun kenapa realitanya malah berbalik dari harapan? Ada tawuran antar pelajar tak pernah surut, prostitusi pelajar masih jadi isu patologi sosial, siswa membunuh guru, dan bahkan orang tuanya sendiri pernah menghiasi media pemberitaan pembulian yang sering terjadi antar siswa. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Ini dari Sa'adratul Kirom. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini bagus sekali apa yang ditanyakan ya. Kalau kita melihat ya bagaimana sentuhan Nabi dalam mendidik para sahabat ya. Paling tidak kan kita nanya dalam hati kita, kok bisa ya gitu. Itu walaupun misalnya ya ada yang menjawabkan itu sama Nabi, tapi kan para sahabat juga mendidik tabi'in terus begitu ya. Generasi yang disebut dengan tetap masih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita bicara pendidikan karakter, itu tidak ada ya kurikulum yang terbaik untuk membentuk, mengsibgoh karakteristik anak itu atau siapa saja generasi kita kecuali dengan panduan wahyu. Ya, saya ingin tegaskan sekali lagi kecuali dengan panduan wahyu. Maka tadi misalnya sosok ya Sa'ad bin Robi Al-Ansori ya begitu cintanya dengan siapa? Dengan saudaranya Abdurrahman bin Auf yang dia hijrah meninggalkan semua kekayaan, harta benda di Mekkahnya, kemudian datang disambut, bahkan juga ditawari, ya silakan, saya ini adalah orang yang paling kaya, ya kalau Anda mau akan saya bagi 2, termasuk istri saya ini yang 2, gitu, Masya Allah ya. Nah, itu pakai kurikulum apa coba kalau bukan wahyu?
bisa terbentuk sosok yang begitu hebat, tertanam dalam ya karakteristik seorang siapa? Sa'ad bin Rabi. Kemudian juga tadi Sa'ad ya. Sa'ad apa namanya? Ma'iz al-Aslami, bukan Sa'ad. Ma'iz al-Aslami. Begitupun juga Al-Ghamidiyah. Begitu tertanam ketika melakukan dosa itu dia cepat untuk apa? Untuk minta taubat dan minta dihukumi dan mengakui atas tindak kesalahannya tadi. Nah, ini yang kayak begini ini pakai apa didikannya begitu kan? Kalau bukan pakai wahyu. Kalau tidak dengan wahyu, lagi-lagi kita akan sulit bisa memiliki karakteristik yang memang seperti tadi, kejujuran, tanggung jawab, punya visi, punya misi, punya ambisi begitu ya, punya cita-cita gitu. Maka yang patut ditanamkan itu adalah bagaimana membangun ya karakteristik iman yang Rasul sempat ya tanamkan kepada para sahabat selama 13 tahun loh di Mekah. Ya. Di pertemuan sebelumnya, Kang Fahmi, saya sudah jelaskan ya, kata ahli pendidikan dalam Islam bahwa salah satu ciri ya utama ayat-ayat makiyah itu adalah membicarakan tentang surga dan neraka. Nah, surga neraka di ayat-ayat makiyah itu, di surah-surah makiyah itu diulang-ulang. Ya, kenapa diulang-ulang? Jadi pesannya itu supaya para pembaca itu bisa merasakan langsung, bisa mendekatkan langsung bahwa surga neraka itu ada di depan matanya gitu. Bukan lagi utopis, bukan dianggap tidak ada faktanya, tetapi Allah mengulang-ulang itu supaya betul dirasakan dengan mata kepalanya bahwa surga itu dekat dan ada. Begitu. Itu salah satu ungkapan pesannya itu. Sehingga ya, dengan mengulang-ulang tadi sebagai bentuk taukid, kemudian yang kedua juga supaya mereka bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang dibaca, apa yang yang disampaikan oleh Allah itu betul-betul nyata, bukan sebatas omong kosong, bukan sebatas impian belaka begitu ya. Nah, jadi ini penting hitam putih ya, menjelaskan ke anak-anak itu tentang surga, kebaikan, keindahan itu ya. Di dalamnya ada buah-buahan, ada taman, sejuk ya, tajri min tahtial anhar. Kemudian neraka, panas, coba gitu ya. Ya, gitu. Kalau misalnya anak didik kita kan dengan dialog tentang bagaimana temanya, tema tentang surga dan neraka gitu. Nah, ini adalah salah satu metode yang sudah dibahas oleh para ulama pada pertemuan sebelumnya. Baik, Kang Bahmi silakan dibacakan lagi pertanyaan yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Allah. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Yadi. Sepertinya ini seorang pengajar atau pendidik. Ya, mikrofonnya. Dari Pak Yadi, Bandung. Assalamualaikum Kiai. Ya, pendidikan dalam Islam adalah tanggung jawab orang tua. Guru hanya membantu orang tua mendidik anaknya di sekolah. Betul begitu, Kiai? Nah, bagaimana mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua yang kadang masih saja sering menyalahkan pihak sekolah ketika anaknya tidak sesuai harapan mereka, seolah-olah nggak mau tahu. Syukran. Satu lagi, kalau ada tambahan. Bagaimana kiat-kiat atau konsep menanamkan adab kepada anak SD? Bukankah adab qoblal ilmu? Ya. Baik ya. Ini Pak Yadi di Bandung. Masya Allah ya. Terima kasih ini sudah gabung, sudah join dengan ya kajian itikaf ini. Mudah-mudahan Pak Yadi bersama anak dan istrinya ya senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Yang ditanyakan tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Hari ini memang konsepnya banyak orang tua yang merasa jika anaknya sudah disekolahkan maka semuanya tanggung jawab sekolah. Yang penting saya sudah bayaran, yang penting saya sudah menyelesaikan kewajiban bulanan SPP-nya dan uang-uang yang lainnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kesuksesan anak didik kita itu ya, itu justru yang paling dominan itu adalah kedua orang tuanya.
Yang membantu itu hanya sekolah. Sekolah itu hanya membantu saja. Bahkan andai saja semua orang tua itu mampu dan paham pendidikan, nggak usah. Sebetulnya, silahkan saja, cukup. Didik masing-masing saja. Gitu ya. Sebetulnya begitu. Toh yang punya tanggung jawab utama, yang punya kewajiban, dan yang akan dihisab nanti di hadapan Allah itu siapa? Kedua orang tuanya. Nah kan sampai-sampai kan di doa itu dikatakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbaya. Nah robbayu robbi itu kan sebagaimana dia telah mendidik, menyayangi, ya, menyayangi kita. Robbayani saghiro gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya. Jadi akadnya bagaimana? Jadi akadnya itu pihak sekolah itu hanya menjadi ya pendamping. Pendamping dalam hal tadi, dalam hal membantu kedua orang tuanya untuk mendidik ya anak yang dititipkan. Nah, sedangkan nanti misalnya tetap tanggung jawab itu tidak lepas. Tanggung jawab bahwa orang tua mendidik anaknya itu tidak bisa lepas dengan hanya dititipkan ke sekolah begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian ini penting ya. Ya, begini, sebab dalam Islam itu ketika hukumnya itu wajib gitu. Nah, wajib ini yang akan dihisab. Sedangkan yang namanya membantu itu tidak sampai wajib begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu satu, kalau seandainya kita menitipkan ya mesti tahu ya. Kemudian juga mesti kooperatif dengan sekolahnya, membangun komunikasi ya. Jangan sampai ada komunikasi yang berbeda. Orang tua kemana, sekolah kemana. Ya, sama di sini di pondok ya, yang kami pimpin di sini ya tadi begitu. Contoh ada kajian-kajian bulanan, kita ingin samakan visi dan misinya. Kemudian dalam kondisi begini kita juga menggunakan ada mutaba'ah yaumiyah. Ya intinya adalah pola yang sudah dibangun, yang sudah dibiasakan di pondok, bagaimana dilanjutkan atau di copy paste di rumahnya masing-masing. Sebab yang paling penting kan menciptakan pembiasaan. Ya konsep dalam Islam itu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Man salaka, salaka itu barang siapa yang menempuh jalan gitu. Maksudnya apa? Jalan yang sudah ditempuh oleh ulama, ya oleh ahli-ahli ilmu sebelum kita, ya tinggal diikuti dengan apa namanya? Dengan jalan yang sama. Ini yang disebut dengan ya pendidikan itu tadi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin sampaikan ya. Jadi intinya kewajiban pendidikan itu adalah tetap tanggung jawab kedua orang tuanya dan nanti sekolah hanya membantu saja begitu. Begitu Ustaz Fahmi, silakan nanti dilanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Untuk terkait dengan menanamkan adab kepada anak istri bagaimana? Oh iya, satu lagi ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, ya, adab itu pembiasaan. Adab itu adalah halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ruwiyatin. Ya, akhlak gitu ya. Jadi bagaimana pembiasaan-pembiasaan yang dalam bentuk sikap, dalam bentuk pembiasaan yang dilakukan dalam keseharian kita, ya, itu adab. Ya, contoh misalnya Islam sangat lengkap sekali bicara adab itu, paling lengkap. Ya, bagaimana adab makan, bagaimana adab minum, bagaimana adab ya ketika kita buang hajat, bagaimana adab ketika di WC, bagaimana adab ketika bangun tidur, mau tidur, bagaimana adab ketika pakai baju, bagaimana adab melepaskan baju, mana dulu tangannya, pakai sepatu, pakai kaos kaki ya. Kemudian adab ya banyak sekali Masya Allah ya. Adab ketika mengucapkan masuk rumah ya, meninggalkan rumah, doanya plus doa-doanya gitu. Ya, jadi untuk anak-anak yang memang butuh keteladanan ya tinggal dibiasakan saja adab-adab, terutama nanti adab anak kepada Allah, kemudian adab anak itu kepada siapa? Kedua orang tuanya, adab anak itu kepada lingkungannya, adab anak kepada binatang, adab anak kepada tumbuhan ya. Adab anak kepada misalnya kakaknya, adiknya, itu semua ada adabnya. Ya, ketika dia punya kakak yang perempuan, bagaimana harus dipisahkan ranjangnya, gitu ya. Kemudian juga bagaimana ya muamalah, muasyarah dengan yang berbeda jenis. Dulu masih kecil, ingat ya,
awas tong ulin cenah dengan perempuan bisi pacampur getih. Nah, itu sebetulnya bahasa yang istimewa begitu ya. Ya diajarkan oleh orang tua kita adab-adab bagaimana ya adabul ijtima'i dengan lawan jenis begitu. Nah, begitu ya Pak Yadi, mudah-mudahan ya bisa difahami dengan baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Umi Kiki di Bandung. Dengan kondisi realita saat ini, di mana umat Islam terpecah belah menjadi bermacam kelompok atau pergerakan harokah Islam, bagaimana menerapkan Quran Surat Ali Imran ayat 103 agar kita tidak terpecah belah? Itu yang pertama. Ada dua pertanyaan langsung atau satu-satu? Ya, satu-satu dulu ya. Ya, siap. Jadi ini Umi Kiki di Bandung ya. Jadi patokannya begini saja. Tadi sudah disampaikan, kita justru mesti mendukung, mensupport ya, mensupport apapun ya, harokah kelompok yang memang dia akan menegakkan kebenaran, itu aja. Dan sebaliknya lawannya adalah kita justru tidak boleh mendukung kalau ada kelompok yang dia akan menegakkan kebatilan. Nah, patokannya apa? Ya patokannya Al-Qur'an. Patokannya adalah Al-Hadis ya. Jangan dilihat bajunya, jangan dilihat namanya gitu. Jadi sepanjang yang disampaikannya itu adalah al-haq, sepanjang yang disampaikannya itu adalah kebenaran, sepanjang yang disampaikannya itu juga melalui metode yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib mendukungnya. Lebih jauhnya bahkan kita aktif mendakwahkan apa yang diusung visi misinya. Terutama apa? Al-istinaf al-hayah al-islamiyah. Bagaimana menghidupkan ya, melanjutkan kehidupan Islam ya. Itu intinya. Kehidupan yang seperti dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Bagaimana sahabat hidup nyaman, hidup indah begitu ya. Nah, sampai-sampai Bapak Ibu sekalian dalam sebuah kitab dinyatakan ya, seorang guru yang ngajar PAUD, ngajar TK pada zaman khalifah itu ya, itu digaji sampai 15 dinar. 15 dinar berapa Kang Fahmi? Itu ngajar PAUD ya. 1 dinar itu 4,25 gram emas, dikalikan saja ya. Ya, paling 2 juta, ya 2 juta kali 15 begitu ya. Nah, itu. Nah, itu untuk guru PAUD ya, yang memang anak-anak, dikatakan di sana as-sibyan, yu'allimuna sibyan gitu. Masya Allah ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian contoh. Jadi Umi kita tidak jangan bingung, sebab patokan yang sama insya Allah ya, itu mudah kita akan lihat, mudah kita akan deteksi sepanjang kita memegang teguh wa'tasimu bihablillahi jami'a ya. Jadi yang disebut dengan i'tisam itu kepada hal-hal yang memang akidah gitu. Jangan lihat fikihnya. Kalau fikih itu ya memang ikhtilaf gitu. Tapi yang menjadi patokan itu apa? Akidahnya. Kalau misalnya kiblatnya sama, ya Qur'annya sama, kemudian bacaan dalam sholatnya juga ya tadi yang disunnahkan oleh Nabi, kemudian juga pakaiannya sama, jilbabnya juga bagus, rapi. Ya itu adalah patut kita dukung siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua Kang, apa lagi? Ya. Yang kedua masih dari Umi Kiki Bandung. Ya. Pertanyaan keduanya ini bagaimana untuk membangun kesadaran kepada anak didik agar tidak mengulangi kembali kesalahannya. Ya. Ya, baik. Inti pendidikan itu adalah membangun kesadaran ya. Jadi kan intinya kesadaran itu butuh waktu, kesadaran itu butuh proses, kesadaran itu juga mesti diulang-ulang gitu ya. Sama dengan halnya ketika Allah membangun kesadaran umat Islam di Mekah, diulang-ulang gitu ya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu diulang-ulang. Ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Ya, diulang begitu. Kemudian pakai bahasa yang lain diulang-ulang. Jadi kesadaran itu butuh tahapan, butuh waktu, dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kalau misalnya anak kita disampaikan, sudah sampaikan. Kemudian kalau misalnya mengulang kesalahan, ingatkan lagi. Terus ingatkan begitu. Ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada upaya yang paling ya maksimal bisa kita lakukan, paling tidak terus kita dampingi anak-anak kita, kemudian kita ingatkan jika melakukan kesalahan yang sama begitu. Nah, maka insya Allah ya tentu yang paling penting adalah doa, Bapak Ibu ya. Yang paling penting adalah doa. Setiap kali kita mengingatkan anak kita, jangan lupa doakan. Ya Allah, bukakan hatinya, mudahkan urusannya. Ya Allah, lembutkan hatinya ketika ya disampaikan tentang apa? Adab-adab, nasihat-nasihat yang baik. Begitu. Ya. Jadi bukan hanya mulut, tapi libatkan hati. Sebab itulah puncak yang akan ya mengubah. Itu adalah hatinya. Maka hakikat yang akan mengubah anak itu bukan mulut kita, bukan tulisan tangan kita, ya. Ketika Allah sudah ridho, sudah senang dengan kita, maka bagi Allah mudah saja untuk membuat ucapan kita menjadi punya bobot yang baik. Maka kunci utama bagi seorang pendidik, pengajar, guru itu tidak boleh lupa harus membangun kedekatan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Itu kuncinya. Kata Allah, sesungguhnya kami akan mengangkat, kami akan membubuhkan kepala lisannya qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot. Di ayat lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang yang beriman, ya, wa qulu ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Itu kunci. Ya, kuncinya takwa alias taat, nanti wa qulu qaulan sadida, katakanlah yang hak itu hak. Sadid, lurus, jangan mencela-mencelek. Gitu. Nanti kalau sudah begitu apa? Yuslih lakum, Allah yang akan menjamin kesalehannya itu, bukan lagi manusia. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang nyata. Masya Allah. Itu kuncinya ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Allahu a'lam bishawab. Masih ada Kang Fahmi? Silakan. Ya, alhamdulillah. Keren, masih ada yang sudah masuk. Pertanyaannya dari Ibu Fatin Hamamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah untuk meneladani atau mencontoh sikap dan karakter sahabat, bahkan Nabi, itu baik? Karena ada yang tidak mungkin, seperti tadi memberikan istrinya. Iya. Ya. Jadi sebetulnya bukan masalah memberikannya ya Bu ya. Jadi yang mesti kita nilai, yang mesti kita lihat itu adalah bagaimana ketika disatukan oleh iman, maka apapun tidak ada yang tidak mungkin begitu. Ya. Toh faktanya kan Abdurrahman bin Auf juga tidak mengambil istrinya kan begitu. Cuman mendoakan semoga Allah berkahi ya hartamu, anakmu dan keluargamu. Itu kan doa. Gitu. Jadi yang mesti kita lihat itu bukan sisi itunya, tetapi bagaimana ya dia antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ya bin Robi itu tidak ada hubungan darah, nggak ada. Tidak ada hubungan nasab, apakah dia kakak adik, sepupuan, ya, sekandung, seayah, atau sebapak, ya, atau seibu, nggak ada. Tapi yang istimewanya itu adalah ketika sudah diikat oleh ikatan iman, apapun itu tidak ada yang tidak mungkin. Itu Bu ya. Jadi yang mesti kita lihat itu aspek bukan kita ngasih istrinya, bukan. Begitu. Sekalipun kalau toh misalnya bisa terjadi, mungkin saja. Nggak ada yang nggak mungkin. Begitu. Nah, jadi yang ingin diambil, yang disampaikan pesan melalui hadis sahih, ini dalam hadis sahih ya, dalam Bukhari itu jelas. Ya, itu adalah bagaimana ya ta'akhi ya membangun persaudaraannya gitu. Jadi ikatan iman itu bisa melenyapkan, menghilangkan semua sekat-sekat yang itu adalah ikatan nasab. Jadi nasab itu bisa malah sebaliknya. Nah, di pertemuan sebelumnya kan saya sudah sampaikan, yang nasab itu justru malah sebaliknya.
ketika ayah dan anak itu beda akidah begitu ya. Dalam peperangan kan ada yang memang tadi begitu ya. Salah seorang sahabat Nabi ketika akan dibunuh oleh ayahnya yang berambisi sebab dia memang sudah beda akidahnya, ternyata malah sebaliknya yang terbunuh adalah ayahnya. Nah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Kang Fahmi kalau belum ada, ya ini alhamdulillah ini ada Dr. Manpan ini. Iya betul Pak. Saya ingin menyapa kebetulan dosennya Ustaz Fahmi juga, ya. Ini beliau ahli pendidikan ya. Kalau saya hanya baca pendidikan Islam saja. Insya Allah kita sapa dan pendidikan at-tarbiyah ala manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tolong Bapak Ibu disimak ini Pak Dr. Manpan Derajat ya. Beliau adalah tokoh pendidikan. Beliau juga punya sekolah yang beliau kelola dan saat ini beliau menjabat selaku ketua STT Dr. KEZ Mutaki dan beliau juga rekan saya di Pasca Sarjana STAI Mutaki. Mangga. Pak Dokter mangga. Sehat Pak Manpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini bisa ketemu lagi nih ya. Mangga silakan Pak Dokter Manpan, ada yang mau ditambahkan atau saya banyak dapat ilmu dari Ustaz nih, luar biasa. Menarik sekali kajiannya. Masya Allah. Jadi Ustaz kan kuat dari referensi dari Quran, kisah-kisah sahabat Nabi itu yang diterangkan itu dikonstruk menjadi sebuah pengetahuan yang solid tentang pendidikan itu luar biasa. Saya kan lemah itu dalil rujukan-rujukan kan sangat jam terbang membaca referensinya itu yang Ustaz. Mungkin saya sedikit ya Ustaz ya menambahkan. Ya. Yang menarik tadi Ustaz sampaikan itu bagaimana Nabi bisa, sahabat Nabi bisa menjadi santri atau murid Nabi yang luar biasa. Betul. Saya ada satu hal yang mungkin teladan kita menjadi rujukan bagi kita dalam mendidik. Nabi itu kan ketika mendidik itu, ketika awal menyebarkan Islam kan banyak sahabat yang menentang, banyak masyarakat jahiliyah itu yang menentang kan. Yeah. Tapi ini mungkin kehebatan beliau sebagai seorang nabi. Modal yang pertama saya lihat dalam mendidik itu adalah al-aminnya. Jadi modal untuk bisa sukses mengajar seperti Rasulullah mengajar yang menjadi sahabat itu adalah karena kita adalah orangnya al-amin, bisa dipercaya. Ini dalam bahasa baratnya itu adalah namanya trust and mistrust. Jadi kalau kita percaya, ya kita akan mudah menerima, kita akan mudah menyampaikan dan orang akan mudah menerima. Betul. Itu yang saya lihat aspek yang Nabi kan buat banyak aspek yang bisa kita ambil hikmah bagi kita model untuk pembelajaran. Satu itu adalah al-aminnya. Beliau itu orang yang bisa dipercaya. Sehingga orang yang menolak, orang yang benci asalnya ketika dia bicara tentang apapun mudah menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, kembali ke kita, apakah saya sebagai orang tua yang di rumah, maka saya harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh anak saya, agar anak saya bisa menerima informasi dari saya tentang apa yang baik, tentang Al-Quran, tentang hadis, begitu. Kalau anak saya tidak percaya pada saya, bagaimana? Misalnya, bagaimana supaya membangun kepercayaan? Namanya tidak iman, Pak. Tidak percaya. Bagaimana, kita menanamkan rasa percaya pada anak, itu memang prosesnya panjang sekali. Itu kelemahan kita lah sebagai seorang orang tua. Kadang-kadang kita tidak konsisten. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kita tidak lakukan. Sementara anak kita ingin melakukannya. Betul. Itu karena itu mengurangi kepercayaan anak pada kita, sehingga kita mati lah nyari ostek di depan anak itu. Iya. Kita kaulang takila tadi ya bahasanya ya. Kalau ingin mati ya Nabi itu al-amin, apa yang dikatakan diterima, karena apa yang dikatakan dia lakukan. Terus sebagai seorang tua harus jadi orang al-amin bukan anak kita. Sebagai seorang guru menjadi orang yang bisa dipercaya di depan murid-murid kita, agar apa yang dikatakan mati, murid kita anak menerima. Nah, seperti misalnya kita kesal lihat anak kita main handphone, gitu kan, dilarang orang tuanya juga main handphone tiap hari kan. Iya, betul. Nah, jadi
modal yang ini satu aspek dari kisah Nabi bagaimana beliau sukses mendidik para sahabat menjadi orang-orang yang luar biasa itu modal satu aspek, yaitu adalah kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Bagaimana bisa dipercaya? Kita harus konsisten dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita perbuatkan. Jadi kita menjadi model bagi anak-anak kita, menjadi model bagi murid-murid kita, insya Allah mati. Yang lainnya luar biasa Ustaz, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Amin. Ya, terima kasih. Itu sedikit. Ini di Bandung atau di Sumedang, Pak Manpan? Di gunung nih, di Sumedang, di gunung. Alhamdulillah. Ngobrolnya enak, nyaman ya. Ya, para jamaah sekalian, kita doakan Pak Dr. Haji Manpan Derajat ini ya, mudah-mudahan beliau sehat ya. Mudah-mudahan selalu tetap berkiprah di dunia pendidikan, menjadi tumpuan umat. Dan insya Allah ya, bukunya beliau sudah banyak ya. Nanti kita berbagi lah. Mudah-mudahan di majelis intikaf ini kita juga nanti saling berbagi ya. Di mana ada ahlul ilmi, di sini kita akan persilahkan untuk senantiasa saling berbagi ilmunya. Jazakallah khair Pak Dr. Haji Manpan Derajat. Ya. Silakan Kang Fahmi dikembalikan. Ada yang ditanyakan lagi? Ada pertanyaan kembali, Ustaz? Ya, silakan. Sebelumnya, alhamdulillah saya jadi ditonton oleh dosen saya. Ya, pertanyaan tambahan dari Pak Sadang. Ustadz, nambah pertanyaan. Ya, silakan. Saya memiliki anak yang akan masuk SD. Ya. Namun rasa-rasanya saya masih memiliki banyak kebimbangan jika akan dimasukkan ke SD umum negeri mungkin ya. Yang kurikulum pendidikannya porsi pembelajaran akidah Islamnya lebih sedikit dibanding pembelajaran lain seperti matematika, sains, dan bahasa. Jika disekolahkan ke SDIT yang masih menggunakan kurikulum pendidikan umum, bagi saya pribadi rasa-rasanya masih sama dengan sekolah umum. Pembedanya hanya memiliki hafalan surat Al-Quran yang lebih banyak dibanding siswa sekolah umum. Terpikirkan untuk homeschooling dengan kerjasama antara saya dan istri, tetapi merasa nggak pede. Mohon pencerahannya. Jadi sedikit curhat begitu. Baik, terima kasih ya Pak Saddad di Sadang begitu. Terima kasih. Jadi sekali lagi memang Pak, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Manpan itu adalah kesikohan. Dalam bahasa agama itu kesikohan. Jadi kalau kita mau menitipkan, tapi kita masih ragu misalnya, nggak percaya dengan apa lembaga yang kita mau titipkan itu tentang anak kita. Ya, harus sampai yakin dulu. Kalau ragu ya jangan begitu. Ya. Jadi begini ya, Pak. Jadi sebetulnya yang paling penting itu adalah penanaman akidah pondasi yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Itu penting. Ya. Jadi pendidikan yang paling efektif itu adalah ya al-ummu madrasatun li auladiha. Ya, bagaimana membangun pendidikan itu di dalam rumah kita. Jadi saya yakin nanti kalau misalnya putra Bapak ya, apapun baik di IT ataupun di sekolah yang umum, sepanjang Bapak dan Ibunya ini membangun pondasi-pondasi akidah yang kuat, enggak apa-apa, insya Allah saya tidak khawatir begitu. Ya, sepanjang tadi prinsipnya bahwa ya anak kita itu kewajiban yang utama yang mendidik adalah kita. Sedangkan lembaga pendidikan lain seperti sekolah itu hanya ya menambah saja. Hanya ya sebatas untuk menambah pengalaman anak dan lain sebagainya saja. Nah, tetapi kalau misalnya prinsipnya tetap ya, nanti di rumahnya misalnya jadwalnya juga bisa full dan lain sebagainya, ya itu silahkan. Nah, kalau memang misalnya banyak kekhawatiran, kemudian juga tingkat kondisi lingkungannya juga tidak memungkinkan, kalau misalnya mau ngambil homeschooling ya itu bagus menurut saya. Ya, itu bagus ya. Ya, ini sedikit sedikit berbagi saja ya. Anak saya yang kedua dan yang ketiga itu langsung dididik di rumah gitu ya, oleh kami, oleh saya dan anak saya begitu ya. Dan sama saja jadwalnya kayak di sekolah lain begitu ya. Bahkan yang namanya homeschooling, mulazamah itu waktunya itu lebih banyak. Jadi mulazamah kita bisa mengajak anak kita kalau qiyamul lail, berarti
anak itu juga dibangunkan. Kalau kita murojaah, anak itu juga diajak murojaah. Kalau saya pribadi ngisi kajian-kajian, maka dibawa tuh anak itu juga untuk mengikuti ayahnya begitu. Jadi memang waktu interaksinya akan semakin banyak dengan kita. Gitu. Ya, yang saya rasakan ini yang kedua, yang ketiga itu lebih banyak dialog, lebih banyak melihat, lebih banyak sentuhan, lebih banyak interaksi begitu. Ya. Jadi itu memang ketika memungkinkan untuk bisa homeschooling. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya silahkan dititipkan, tapi tetap fondasi utamanya adalah orang tuanya, terutama ibu yang mungkin ya setiap saat ada di rumahnya. Baik, itu saja mungkin saran dari saya. Allahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, syukran atas jawaban dan saran bagaimana untuk mendidik anak yang ya memang agak dilema begitu ya hari ini begitu. Orang kemudian ketika fondasinya belum terbangun dengan baik, memang sekolah-sekolah umum juga tidak menjamin karena ya tadi fondasi utamanya adalah orang tua itu sendiri begitu. Pertanyaannya sudah habis, mungkin ada closing statement untuk pertemuan malam hari ini enggak? Ya, baik, sebelum di closing statement Kang Fahmi, kita akan menyapa dulu beberapa jamaah nih. Pak Yadi yang di Bandung, ada Pak Yadi, mohon. Pak Yadi, mangga. Ya, Pak Yadi, Masya Allah. Assalamualaikum, Pak Yadi. Waalaikumsalam, Kiai. Ya, Masya Allah. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah, bersyukur sekali ini udah lama. Masukan buat Udah lama nggak bertemu nih sama Kiai, alhamdulillah sekarang bisa bertemu. Langsung belajar lagi ini sama Kiai. Sekarang alhamdulillah saya tinggal di Bandung, Kiai. Dan alhamdulillah sekarang setelah keluar pindah dari Purwakarta, sekarang jadi salah satu pengajar di sekolah di sini. Masya Allah. Belajar lagi. Ya, syukur ilmunya, Kiai. Ya. Gimana, ada masukan untuk kegiatan kajian i'tikaf online ini? Manfaat kemudian atau gimana? Alhamdulillah ini kayak ya paling harapannya sih bisa lanjut ada kajian-kajian seperti ini, jadi bisa terus menimba ilmu ini. Ya. Itu aja mungkin Kiai. Ya, baik. Terima kasih Pak Yadi ya, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah nanti kita akan pertimbangkan untuk kajian-kajian selanjutnya ya. Ya kalau baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tiba di penghujung kegiatan acara kajian i'tikaf online ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu. Insya Allah ya, kajian ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak begini kadang-kadang di lockdown itu menjadi malas begitu ya, apalagi masjid juga. Ya, maka ide kajian i'tikaf ini paling tidak ini supaya menambah semangat gitu ya, supaya tidak terlalu dibuai oleh kondisi situasi yang memang sedang pandemi kayak saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah dalam mendidik kita kepada anak didik kita, ya, baik anak kita atau anak didik kita, kuncinya adalah tidak ada yang ya bisa meyakinkan kecuali membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebeningan, kesucian hati ya, itu menjadi salah satu jaminan garansi bagaimana kekuatan efek ucapan ilmu yang kita sampaikan itu akan bisa membekas kepada anak didik kita sebagaimana yang tadi disampaikan al-amin kata Pak Dr. Manpan, itu dalam bahasa agama adalah thiqah. Kita thiqah kepada siapa yang mendidik, maka insya Allah akan jadi ilmu. Tapi kalau tidak thiqah kepada yang mendidik, maka itu tidak akan jadi apa-apa, bahkan akan sia-sia. Modalnya apa? Modalnya percaya. Maka iman ini dalam bahasa agama yang menjadi modal akan menjadi ilmu dan akan menjadi ketenangan. Nah, iman itu posisinya ada dalam hati, maka yuk bersihkan sama-sama hati kita sebagaimana dulu Nabi Muhammad dibersihkan oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak al-ayah. Nah, itulah ya, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala menjamin yang bawahnya itu adalah para malaikat Jibril, kiramim bararah, qutilal insanu ma akfar. Ya. Disampaikan dengan begitu baik, indah, sehingga antara yang menyampaikannya, kemudian ilmunya, kemudian yang menerimanya, semua dalam satu frekuensi. Ya, kalau sudah satu frekuensi, ya ibarat kabel, itu pasti akan terang lampunya. Tapi kalau ada yang konslet, nah berarti ada masalah gitu ya. Maka jangan sampai ada anak yang konslet atau juga gurunya yang konslet gitu ya. Yuk sama-sama kita mendekat kepada Allah supaya cahaya ini tetap bersinar dan cahaya ini bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Haji yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian, kami ucapkan juga terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, kita makin mendekatkan diri kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir Ramadan kita mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Terima kasih saya sampaikan, kemudian kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Kemudian doa kifaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.